kita akan coba menggunakan menu-menu yang sudah kita pelajari di GUI dasar sesi yang pertama. Yang pertama kita coba masuk ke new, kemudian graphical user interface, kita blank GUI saja, kemudian save nya kita tempatkan di tempat dimana kita tadi membuat ya, kita tempatkan di ini misalkan. Kemudian kita bikin nama misalkan tambah GUI dan kita save. Setelah itu kita oke. Nah, kita akan melihat tampilan untuk blank awal. Nah, kita coba buat yang pertama header namanya saja. Kita bikin nama, kita pakai static tag, kita taruh di sini dulu. Kemudian edit text-nya untuk memberi inputan, ini untuk tanda. Kemudian ini inputan juga, ini untuk tanda, kemudian ini untuk inputan. Nah, ini yang untuk proses eksekusi. Misalnya kita bikin 3 di sini dulu. Nah, setelah kita bikin 3 ini, sekarang kita memberi nama. Static tag kita ingin beri nama, misalkan kita tinggal double klik saja. Nah, di sini akan muncul, kita cari di string. Kita tulis di sini, misalkan kita tulis latihan penjumlahan. Nah, kita enter, muncul di sini, kemudian kita bisa geser di sini, kita besarkan. Nah, latihan penjumlahan, kita ingin kasih warna juga bisa, misalkan warnanya adalah biru misalkan, dan kita oke. Kemudian atau yang lebih biar jelas kita putih dulu saja. Kemudian di edit text ini kita kosongkan karena ini nanti dipakai untuk memberikan nilai tertentu. Kita kosongkan juga di teksnya, kita enter. Kemudian static text yang pertama kita kasih tanda plus karena kita latihan penjumlahan dulu ya. Kita kasih tanda plus di sini, tanda plus. Kita bisa atur ukurannya sebenarnya ini. Kita bisa atur ukurannya, misalnya kita besarkan fontnya sampai 16 misalkan. Kita enter, jadi besar di situ. Nah, kita bisa cek di sini hasilnya. Dan ini juga kita kosongkan dulu. Ini kita kosongkan. Kemudian ini adalah sama tanda, kita kasih tanda sama dengan ya, dengan kita besarkan biar lebih kelihatan. Kita cari di font size, kita kasihkan angka 16, kita enter, kita geser lagi, kita tinggal bisa atur-atur nanti. Kemudian teksnya kita kosongkan juga, di teksnya kita ini hasilnya nanti ini kita kosongkan. Kemudian pas buttonnya kita kasih misalkan reset, kita kasih reset. Oke. Kemudian ini misalkan kita kasih proses. Nah, kemudian ini nanti kita kasih exit misalkan. Kita kasih exit udah. Nah, ini kita sudah bikin desainnya. Kita misalkan permanen, kita kasih kotak juga bisa. Kita kasih kotak di sini, dan kita ubah warnanya, kita double klik kotaknya, kita kasih warna biru misalkan. Oke. Nah, ini sudah kita buat untuk desainnya. Nah, sekarang ini kalau kita run, kita belum bisa melakukan proses. Kita harus memasukkan program di sini. Nah, ini untuk inputan, dijumlah dengan inputan, hasilnya adalah di sini. Ini adalah proses. Kita nanti akan melakukan membuat script di pas button yang proses. Coba kita run dulu. Nah, setelah kita run ya, akan muncul ini hasilnya. Tapi kalau kita masukkan nilai belum ada hasilnya, kita tambahkan di sini, kita klik, dia masih diam aja karena belum ada hasilnya. Sekarang kita coba tambahkan scriptnya. Kita bisa klik di sini yang masih di .fig tadi, kita klik lanjutan. Setelah kita bisa membuat desain untuk
latihan penjumlahan. Sekarang kita akan mencoba memasukkan skrip dalam aplikasi ini. Coba kita cek dulu. Setelah kita running, tadi kita belum bisa memasukkan apapun di sini. Kita klik kemudian kita proses, belum ada hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat skrip. Nah, kita dari tadi sudah kita simpan ya, kita klik, kita simpan dengan nama tambah GUI ya. Kemudian kita ingin melihat, kita klik di sini, kita klik di tambah GUI.fig, kita klik proses, klik kanan, kemudian view fallback. Nah, disinilah tempat kita untuk menempatkan skrip ya. Ada di editor, ada di nama skrip. Pertama adalah kita memanggil inputan. Ambil inputan, kita lihat di sini input 1 get handles edit 1. Jadi artinya apa? Kita mengambil inputan dari edit 1. Ini kita klik di sini. Ini adalah tagnya edit 1, harus sama nih tagnya edit 1. Ini juga edit 1. Kemudian kita input 2 ya. Kita klik di sini. Ini juga edit 2. Tagnya juga edit 2. Jadi ini adalah mengambil inputan yang masih berupa string. Setelah kita ambil inputan berupa string, kita mengubah. Karena kita proses penghitungannya harus dalam bentuk number, maka kita ubah dulu dengan program yang sudah kita pelajari dulu, adalah pakai string to num ya. Ubah tipe dari string to num. Setelah kita ubah tipenya, kita lakukan proses penghitungan. Nah, penghitungannya sederhana ya, kita tinggal skrip sederhana. Hasil adalah input 1 plus input 2, harus sama persis penulisannya, input 1 plus input 2. Setelah itu kita melihat hasilnya. Bagaimana cara membuat hasilnya? Kita cek, kita ubah, masukkan skripnya masih di pas button 2. Kita masukkan di sini, ubah hasil. Tadi hasilnya ini berupa number, kemudian kita ubah menjadi number to string hasil. Kemudian kita tempatkan di mana? Ini adalah set. Get tadi ngambil, set itu menempatkan. Kita tempatkan hasilnya adalah di sini, di edit 3. Ini ada set handles edit 3. Nah, di edit 3 lah tempat kita menempatkan. Kalau sudah, kita coba running. Kita running seperti ini, kita cek. Misalkan 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan bagaimana cara mereset hasilnya. Nah, cara reset hasilnya kita tinggal melihat saja, kita pakai apa, fasilitas apa. Oh, itu adalah pas button berapa. Kita lihat pakai fasilitas delete. Nah, ini bisa kita taruh ini, set handles ini kita tempatkan di mana. Kita lihat tadi di mana lokasinya. Oh, di reset itu di mana? Fallback. Oh, ternyata di sini. Kita tempatkan skripnya ini adalah kosong. Handles set 1, set 2, set 2 kosong. Nah, setelah kita run di sini, nanti kita klik reset, dia akan kosong semua. Nah, setelah itu kita akan keluar, kita pakai skripnya untuk keluar adalah pakai ini. Kita lihat untuk keluar itu tadi di mana. Kita lihat exitnya di sini, kita cek view fallback, kemudian masuk di sini, kita taruh di sini. Nah, delete, terus nanti tinggal diketik saja seperti itu. Kita running, kita exit, dia akan keluar. Inilah modul sederhana untuk membuat aturan penjumlahan, dari mulai desain sampai membuat skrip program. Kita bisa membuat, kita bisa lebih manisnya lagi. Yang penting berjalan semua aplikasi sederhana. Sampai sini saja. Silahkan Anda membuat latihan untuk hal yang sama. Anda coba-coba dulu. Terima kasih.